Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali untuk mata pelajaran produktif administrasi pajak. Kalau minggu lalu Buken telah memberikan materi tentang KD 3.13, sekarang kita memasuki KD 3.14. Namun demikian saya akan mengupas sedikit tentang PPh pasal 21, kemudian dilanjut PPh 22 untuk pertemuan berikutnya. Karena materi ini sangat penting, mungkin bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk kalian nanti apabila ada soal tentang teori kejuruan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Kalian pasti sudah paham tentang pajak penghasilan 21 karena kalian sudah pandai untuk menghitung PPh terutang pasal 21. PPh pasal 21 adalah, atau pajak penghasilan 21 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan pajak penghasilan pasal 21. Jadi objek pajaknya berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan lain sebagainya. Unsur-unsur PPh pasal 21 yang pertama adalah wajib pajak, kita sendiri pemotong pajak, misalnya bendahara, objek pajaknya penghasilan, tarifnya PPh pasal 21 itu tarif 17, kemudian PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, PPh pasal 21. Yang bukan termasuk wajib pajak PPh pasal 21 itu siapa saja? Artinya yang tidak dikenakan PPh pasal 21 diantaranya adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 611/KMK.0494 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain, PPh pasal 21. Jadi pada intinya yang bukan termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan pejabat perwakilan organisasi internasional. Sekarang kita memasuki ke pemotong pajak PPh. Jadi siapa yang berhak memotong pajak penghasilan pasal 21? Pemberi kerja baik orang pribadi, badan BUT, badan usaha tetap baik induk maupun cabang, bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, instansi, departemen, KBRI, dan lain-lain, dana pensiun, PT Taspen, Astek, asuransi tenaga kerja, Jam Sostek, jaminan sosial tenaga kerja, THT, tunjangan hari tua, BUMN, badan usaha milik negara, daerah, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi. Jadi yang memotong PPh pasal 21 ini diantaranya termasuk seperti saya, itu yang memotong adalah bendahara. Kemudian yang bukan pemotong PPh pasal 21 itu pejabat atau perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar negara sahabat, badan organisasi internasional. Kalau yang bukan wajib pajak tadi adalah pegawai di perwakilan diplomatik, kemudian pegawai pada organisasi internasional. Perwakilan dari organisasi internasional itu wajib pajaknya. Tetapi yang bukan pemotong PPh pasal 21 ini 2. Objek pajak PPh pasal 21 atau pasal 26 penghasilan teratur. Objek PPh pasal 21, pasal 26 diantaranya itu penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur. Kalau penghasilan teratur itu ya seperti pegawai itu setiap bulan dapat gaji penghasilan tidak teratur. Kalau bekerja itu dapat
Penghasilan kalau tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan. Upah harian, mingguan, satuan, dan borongan. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, uang tebusan pensiun, pesangon, THT, dan lain-lain. Honorarium dengan nama dan dalam bentuk apapun. Imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Jadi ini yang termasuk objek PPh pasal 21. Honor, kemudian THT juga ikut. Yang tidak termasuk penghasilan itu diantaranya pembayaran oleh perusahaan asuransi. Kalau itu dibayarkan oleh pihak asuransi preminya berarti bukan termasuk penghasilan kita. Penerimaan dalam bentuk natura, iuran pensiun dan THT yang dibayar pemberi kerja, natura yang diberikan oleh pemerintah, kenikmatan pajak yang ditanggung pemberi kerja. Ya. Kemudian pengurang penghasilan yang diperbolehkan. Apa itu yang diperbolehkan pengurangnya? Biaya jabatan. Biaya jabatan itu 5% dari penghasilan kotor atau bruto. Khusus untuk pegawai tetap, besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 250/PMK.03/2008. Jadi tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak, besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimum setahun. Berapa maksimumnya? 500.000, tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi kita punya jabatan atau tidak, tetap akan dipotong biaya jabatan sebesar 5%. Maksimum 500.000 per bulan. Jadi kalau biaya jabatannya itu misalnya 550, maka yang diperkenankan hanya 500.000. Kemudian yayasan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan. Iuran pensiun dan THT. Iuran pensiun dan THT. Ini yang dibayar pegawai. Yayasan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan. Jumlahnya tidak dibatasi. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK03/2008. Biaya pensiun diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK03/2008. Khusus untuk penerima pensiun berkala atau bulan besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp5, ya. Jadi yang diperkenankan, jadi 5% dari penghasilan kotor yang diperkenankan dalam setahun itu 2.400.000. Tarif pajak PPh pasal 21. Tarifnya penghasilan kena pajak sampai 50 juta, maka tarifnya 5%. Penghasilan kena pajak 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Kemudian penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta tarifnya 30%. Ini mungkin kalian sudah lebih lebih hafal karena kita sudah seringkali praktek penghitungan PPh pasal 21. Ini hanya sekedar tambahan materi. Kemudian tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan kena pajak dari siapa saja? Pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai, kegiatan multilevel marketing atau MLM. Jadi kalau misalkan saja kalian itu nanti OJT di perusahaan, on job training, sudah masuk ke perusahaan, kemudian ada training selama 3 bulan, kalian akan mendapatkan gaji. Dari gaji tersebut akan dikenakan tarif PPh pasal 21. Tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan bruto dari honor, beasiswa, uang saku, hadiah penghargaan, honorarium anggota dewan komisaris atau pengawas, tidak merangkap pegawai tetap,
jasa produksi tantim, bonus yang diterima mantan pegawai, penarikan dana pensiun, iuran pasti, dan pembayaran lain, misalnya pemain musik, olahragawan. Nah, ini sekarang kita akan membahas untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak, mulai tahun 2009 sampai dengan Desember 2012, PTKP-nya adalah 15.840, wajib pajak kawinnya 1.320. Kemudian mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2014, wajib PTKP untuk wajib pajak orang pribadi Rp24.300.000 per tahun, wajib pajak kawinnya Rp2.025.000. Kemudian untuk 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk wajib pajak PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah 36 juta dan wajib pajak kawinnya adalah 3 juta. Ini untuk tidak kawin dengan 0. Tidak kawin berarti masih bujang. Ini sudah menikah tetapi sudah menikah dan mempunyai salah ini. Kawin ini maksudnya kawin. Bentar. Kalau yang ini maksudnya kawin ya ini. Kawin dengan mempunyai seorang anak. Ini PTKP-nya 17.160.000 rupiah setahunnya. Kalau tahun 2013 26.325, kalau tahun 2015 39 juta dan lain sebagainya. Ini akumulasinya dalam 1 tahun. Kita lanjutkan sekarang untuk yang ini tarif PTKP tahun 2016 per 1 Januari 2016 sampai sekarang, wajib pajak orang pribadinya 54 juta, wajib pajak kawin 4.500.000, tambahan penghasilan istri ditambah dengan suami, digabung dengan suami 54 juta, tambahan tanggungan maksimal 4.500.000. Jadi, mulai dari 1 Januari 2016 sampai sekarang, PTKP-nya WPOP 54 juta, WP kawin 4.500.000 ditambah tanggungan maksimal 3 orang. Tarif wajib pajak orang pribadi. Lapisan penghasilan kena pajak. Tadi sudah saya terangkan di muka nih. Sampai dengan PKP sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. Kalau tidak mempunyai NPWP, berarti 20%-nya lebih tinggi. 5% ditambah 20% kali 5%, jadi 6%. Kemudian untuk tarif untuk PKP 50 juta sampai dengan 250 juta itu yang punya NPWP 15%, yang tidak punya NPWP itu naiknya 20%, jadi 18%. Kemudian di atas 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25% untuk yang ber-NPWP, yang tidak punya NPWP 30%. 20% lebih tinggi. Kemudian di atas 500 juta tarifnya 30%. Yang punya NPWP, yang tidak punya NPWP 20% lebih tinggi, jadi 30% ditambah 20% kali 30%. Hingga tarifnya menjadi 36%. Jadi kalau orang pribadi itu sudah penghasilannya dalam 1 tahun sudah melebihi PTKP, maka dia sebaiknya mengurus NPWP sehingga akan diberi kemudahan dan keringanan. Anak-anak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk pertemuan berikutnya saya akan sampaikan PPh pasal 22. Terima kasih, tugasnya silahkan diresum, kemudian minggu depan dikumpulkan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.